Allah yang Maha Kudus, Allah yang penuh kasih dan sayang, kami bersyukuri Allah atas berkat-Mu untuk negara dan bangsa kami yang saat ini boleh merayakan kemerdekaan ke-78 tahun. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami anak-anak Tuhan juga boleh merasakan kemerdekaan dari belenggu dosa dan menerima hidup kekal, keselamatan yang hanya dari Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi Bapak Pendeta Yan Antoni yang akan menyampaikan firman Allah, dan Roh Kudus yang berkarya dalam hati kami masing-masing menyikapi taburan benih firman Tuhan ini. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Kami siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Temanya itu The Truth Will Set You Free. Kebenaran itu akan membebaskan kamu. Jadi ini perkataan Tuhan Yesus sendiri toh. Jadi ini bagus sekali kalau semua manusia bisa mengerti ya, bisa memahami bahwa kalau kita bisa menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari segala ketidakbenaran, dari segala belenggu kebohongan, dari segala belenggu kegelapan. Jadi ini mengenal kebenaran yang sejati itu sangat penting gitu ya. Nah, itu masalahnya karena di dunia ini terlalu banyak klaim tentang kebenaran ya. Jadi terlalu subjektif. Misalnya banyak agama, kemudian adanya filsafat, kemudian ada yang mendewa-dewakan ilmu pengetahuan, kemudian ada yang mengalami pengalaman-pengalaman batin gitu ya, dengan dunia roh gitu ya, lalu merasa inilah kebenaran karena saya sudah mengalami. Tapi apa yang dialami, hanya yang dialami itu bahwa dia mengalami perjumpaan dengan roh itu. Tetapi roh apa gitu, nanti dari ajarannya itu baru kita tahu, oh itu mah roh penyesat itu gitu. Jadi ini penting soal menemukan kebenaran sejati itu bukan karena klaim semata-mata lalu kita percaya, oh barangkali ini, barangkali itu. Tidak, itu harus diuji itu klaim kebenaran itu, apakah subjektif, apakah objektif begitu ya. Lalu juga ada cirinya kebenaran itu. Apa cirinya itu? Ya, cirinya ya kasih kepada Allah dan kepada manusia. Itu ciri. Nah, itu pas diberitakan memang oleh Alkitab. Jadi kalau ada hanya mengajarkan tentang kasih kepada Allah saja, itu juga bisa berbahaya, karena itu kan hanya semacam keyakinan yang subjektif. Dan kalau ternyata isinya itu boleh berbuat semau-maunya, yang sadis atas nama Tuhan, atas nama agama, itu kan berbahaya gitu. Lalu ada lagi juga tentang kebenaran yang didasarkan atas dongeng-dongeng turun-temurun dari nenek moyang. Nah, itu pun ya bukan kebenaran, karena namanya harus diuji juga. Kalau dongeng-dongeng apalagi disangkut pautkan ya dengan dewa-dewa lah, atau disangkut pautkan dengan katanya ilham dari roh nenek moyang lah dan sebagainya. Nah, itu juga banyak yang sifatnya juga bukan saja subjektif, tapi jadi bisa berbahaya juga gitu. Nah, itu jadi cirinya itu kebenaran itu. Kalau Tuhan Yesus itu betul-betul memberikan tegas itu ya, ketegasan soal kebenaran itu.
itu mencintai Allah dan mencintai sesama manusia. Jadi nggak boleh hanya salah satu. Kalau mencintai Allah saja, aduh, bisa sampai membunuh atas nama Allah, gitu kan. Nah, kalau mengasihi sesama manusia saja kebenaran itu, nah itu juga akhirnya orang tidak puas. Kok katanya kebenarannya hanya berdasarkan manusia, misalnya atas karena filsafat manusia gitu ya. Nah, tetapi benar atau tidak? Ya nggak tahu, itu mungkin benar katanya. Tapi kan masih termasuk subjektif juga gitu. Jadi filsafat siapa? Ada yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga banyak orang salah paham. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu hanya memberikan kebenaran yang menyangkut alam semesta saja, yang menyangkut kehidupan di dunia yang sementara ini sifatnya. Jadi tidak menyangkut tentang keselamatan yang kekal, tidak menyangkut tentang pengampunan dosa, tidak. Jadi itu tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bagus, kita harus menerima, kita harus terbuka, tapi hanya menyangkut dunia ini saja. Gitu. Terus ada lagi yang kebenaran itu dikaitkan dengan apa? Itu ya. Jadi iman yang buta. Jadi maksudnya iman yang buta itu keyakinan yang dipaksakan, tetapi yang bisa berbahaya itu. Jadi ada kaitannya tadi dengan keyakinan tentang Allah, tetapi lalu menjadi fanatik, lalu boleh membunuh orang yang tidak sama pahamnya. Tapi sekarang ini fanatiknya bukan kepada Tuhannya, tetapi jadi kepada semacam dewa-dewa gitu ya. Gitu. Nah, terus ada lagi jadi kebenaran yang dasarnya tidak kuat atau tidak jelas gitu. Nah, ini di dunia ini banyak begitu. Jadi dia mengatakan ini kebenaran, tapi dasarnya apa, arahnya kemana gitu. Nah, itu seringkali tidak jelas. Hanya ada yang karena permainan kata-kata itu dari filsafat ya, misalnya filsafat itu bagus ya, tetapi kalau untuk menyangkut keselamatan yang kekal itu jalan buntu. Karena apa? Karena filsafatnya sendiri sudah membatasi diri. Filsafat itu sekarang sudah membatasi diri, hanya membahas hal-hal yang sementara. Gitu. Ya, jadi supaya kita tahu, filsafat sudah membatasi diri. Tidak membahas soal Tuhan, soal surga, meskipun ada filsafat ketuhanan ya. Tapi itu filsafat yang modern tidak mau membahas soal Tuhan lagi, gitu. Nah, kemudian ada lagi ya yang itu, jadi filsafat-filsafat yang tidak mengungkapkan bahwa manusia itu sudah dirusak oleh dosa, gitu. Nah, ini yang berbahaya karena seolah-olah manusia itu intinya kebaikan. Ini yang misalnya ajaran-ajaran kebatinan ya. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia itu kedengarannya itu baik gitu, intisarinya itu kebaikan, tapi kebaikan yang hanya berdasarkan manusia itu tetap itu jalan buntu. Jadi tidak bisa menjelaskan tentang keselamatan ke surga ya, atau pengampunan dosa yang dijamin, atau menjamin kita bisa bertemu dengan Allah yang benar gitu ya. Nah, itu jadi banyak orang itu mempunyai pemahaman-pemahaman yang hanya menghasilkan jalan buntu. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus itu memberikan jawaban. Makanya Tuhan Yesus saja yang berani berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Ya, jadi aku ini jalan, ini kan sudah menarik sebenarnya. Tapi ini jalan apa, gitu kan? Jalan itu semacam ajaran, semacam moralitas, gitu. Lalu dasarnya apa? Dan itu juga harus diteliti, harus dipertanyakan lagi. Ini kalau bilang jalan apa, jalan moralitas atau jalan kebaikan. Nah, kemudian kebenaran itu betul-betul sifatnya itu apa namanya, abu-abu kalau sekarang itu. Yang dibilang kebenaran itu abu-abu karena apa? Karena ya namanya kebenaran manusia itu kan subjektif, gitu. Nah,
Jadi misalnya ada ajaran filsafat yang bagus gitu ya, sebenarnya filsafat Plato, filsafat Aristoteles gitu ya, itu bagus sebenarnya, yang kemudian diperbarui lagi ya oleh filsuf-filsuf yang kemudian itu ajarannya bagus, tetapi itu ya jalan buntu juga. Jadi itu filsafat ketuhanan dari Socrates ya misalnya, itu bagus. Filsafat ketuhanan yang diperbarui oleh Aristoteles juga, itu pun bagus. Tetapi itu tetap jalan buntu. Akhirnya tidak ada kepastian soal ke surga, soal ke Tuhan yang benar gitu. Ya. Nah, kemudian juga apa namanya itu jadi betapa pentingnya itu filsafat itu bisa dialami sehingga kita mengalami Tuhan yang hidup itu. Jadi filsafatnya memang filsafat ketuhanan, tetapi yang bisa dialami. Nah ini kan susah, makanya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau Tuhan Yesus Kristus kan mempunyai persyaratan, orangnya harus ngaku dosa dulu. Kalau tidak ngaku dosa nggak bisa, gitu kan? Nah, jadi kalau kita mengaku dosa, baru kita melalui Yesus kita datang sebagai orang berdosa, kita memohon pengampunan, kita terima Tuhan Yesus di dalam hati kita, mengalami kelahiran baru. Nah barulah di situ kita dengan perlahan-lahan belajar kebenaran yang dari Tuhan, gitu. Lalu juga pedomannya cukup objektif, yaitu Alkitab 39 kitab dalam Perjanjian Lama, 27 kitab dalam Perjanjian Baru, itu 66 kitab itu boleh dibilang objektif lah, itu objektif ya 66. Lalu bukan itu saja, kalau kita bertobat melalui Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan Yesusnya sendiri juga terang-terangan berkata, aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Gitu, nggak ada orang lain yang berani begitu. Lalu hal yang berikut yang sangat penting juga, kita bisa mengalami, kalau kita bertobat terima Tuhan Yesus, kita mengalami hidup yang baru, ada Roh Kudus juga, gitu. Nah gitu, jadi kebenaran itu jangan kebenaran yang diawang-awang, tapi kebenaran yang bisa dialami dalam kehidupan kita, mengalami pengampunan dosa, mengalami hidup baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah yang hidup yang sejati itu.